Itu. Berani mana lautnya mana. Tapi ya, saya mau tanya nih sama Bang Ikhwan nih. Kenapa ya Bang Ikhwan kalau perempuan itu nggak mau ngalah Bang Ikhwan? Boleh dijawab Bang Ikhwan? Nyem tahu ah? Ya kalau perempuan kan terbuatnya kan dari tulang rusuknya laki-laki loh. Terus? Ya jadi kalau dia mudah patah, dia tuh mudah marah. Jadi gitu Bang Ikhwan. Dulu sibah kita itu loh, Nabi Adam itu kan. Siti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam itu. Perempuan ya diciptakan itu dari tulang rusuknya laki-laki itu. Ya, dari pas tidur ya, Bang Ikhwan? Pas tidur. Gimana? Pas tidur itu. Iya pas tidur. Ya jadi begitulah. Ya kalau dia nggak mau ngalah, ya itu laki-lakinya aja yang harus buat sabar. Iya. Benar Bang Ikhwan. Benar sekali kata Bang Ikhwan. Bang Ikhwan memang pinter, asik. Masih pinteran sampean. Masih pinter sampean loh, sampean anak pondok. Ya pinteran sampean, aku belum bisa baca braille loh. Nggak harus pinter baca braille juga. Nah, sekarang silakan Wong Wedok tanya ke Bang Ikhwan, tanya apa saja Wong Wedok. Tanya terserah. Ke Bang Ikhwan silakan tanya. Kalau aku belum tahu ya maaf ya. Kalau aku Oh, nggak apa-apa. kalau tahu ya tak jawab. Silakan Wong Wedok tanya, silakan ditanya. Silakan tanya. Silakanlah tanya. Gimana kalau misalnya suami dapat istri yang nggak bisa masak, apakah dia akan ditinggalkan? Nah, ya itu adalah pahala bagi suami karena suami itu kan tidak mencari koki. Ya. Nah, benar Bang Ikhwan. Yang bisa mendampingi sampai hari tua. Benar. Nah, bagaimana kalau sebaliknya Bang Ikhwan? Apa? Bagaimana kalau sebaliknya jika punya suami yang tidak bekerja? Ya, kalau suami yang tidak bekerja, ya suami minimal memberi kasih sayang, memberi, jangan pernah memarahi dia, minimal memberi dia bahasanya apa ya? Kalau bahasa Maduranya itu ngiyem-yem itu apa bahasanya? Apa? Mengayomi. Ya. Kalau dia tidak bisa bekerja secara dohir itu yang menghasilkan uang gitu loh. Ya minimal ya bantu rumah aja. Ya terserah kayak apa, nyuci piring, apa kasih sayang, apa mengayomi. Tapi kan kewajiban laki-laki harus kerja Bang Ikhwan walaupun itu. Ya kalau kerja memang, tapi kan kalau masih contohnya kalau masih pengangguran. Kalau kerja itu memang kewajiban, tapi untuk kaum laki-laki ya. Tapi kalau orangnya itu ada kekurangan ya mau gimana lagi? Ya benar. Rasa kawin. Bisa aja sampean sembarangan. Gitulah guys. Jadi pemirsa, para kaum laki-laki jika tidak mampu bekerja, jika tidak mampu menafkahi anak orang lain, janganlah menikah, janganlah renggut kebahagiaan. Waduh sambil guyu. Aku juga belum kerja ini loh. Aduh. Wah, bukan sampean aja Mas Ikhwan. Aduh, ya Allah. Sorry. Sampai salah ngomong aku weh. Nah, sekarang silakan Wong Wedok tanya lagi apa ke Bang Ikhwan. Gimana reaksinya suami jika punya istri yang manja dan gak bisa nyuci baju, bersih rumah, beres rumah?
Nah, kewajiban suami itu sebenarnya tidak hanya menafkahi zahir dan batin, bahkan pekerjaan rumah, yaitu sebenarnya kewajiban suami. Kalau istri nggak mau, nggak bisa, ya suami ya nggak boleh maksa, ya harus kerjain sendiri, kayak nyuci piring, ngepel, bersih bersih rumah. Itu sebenarnya pekerjaan kewajiban laki-laki gitu loh. Tapi ya kalau laki-laki mengerjakan sendiri ya nggak mungkin kan, nggak mungkin juga selesai semua, ya pasti dibantu sama istri. Nah itu akan menjadi pahala untuk kaum wanita. Masya Allah, pinter banget, Masya Ya, Allah. jika ada memang laki-laki yang seperti itu merupakan pria itu wanita. Masya Allah. Tersebut jembatnya tebel, atasnya punya tebul. Mantap, mantap, mantap. Masya Allah. Ya, Ya, ada. semoga kaum para wanita-wanita Pria itu, kalau kaum pria itu pasti pengennya itu menyenangkan istrinya. Bagaimanapun caranya ya Bang Darya. Benar Bang Ikhwan. 20 malam hari. 50 menit. Ya. Iya. Alhamdulillah. Tenang aja, Bang. Memang kayak gitu. Ya benar. Benar tuh Bang Ikhwan, bagus itu. Tapi kenapa? Ya laki-laki yang belum nikah yang ngomongnya kayak gitu ya. Tapi kenapa? Pada semuanya itu 99% laki-laki yang sudah mengambil anak perempuannya orang lain, terus istrinya disuruh kerja, disuruh bikin tempe, disuruh apa gitu loh. Bilangnya bantu suami dapat pahala, disuruh Ya, oleh karena itu loh, perempuan itu cari suami itu jangan yang sembarangan loh. Karena itu ya takut itu loh disuruh kerja. Ya kalau disuruh kerja sih nggak apa-apa, cuman ya tapi ya laki-lakinya jangan ini loh, jangan menganggap perempuannya itu sebagai beban. Karena ya lancarnya rezeki itu karena dia berusaha lah. Ya mungkin belum dapat banyak, tapi dia mengusahakan. Masya Allah. Itu untuk istrinya, ya itu. Kalau dia nyuruh kerja ya, kalau suaminya nyuruh kerja, apa mungkin suaminya memberinya masih kurang cukup, ya dia boleh bekerja. Ya, Masya Allah. bekerja sih boleh bagi Iwan, tapi ada seorang mertua yang mengharapkan ingin punya menantu yang bisa bekerja, ngurus suami, ngurus anak, itu ngurus mertua. Ya kalau itu mertuanya harus dijauhi sih kalau itu. Kalau itu rumahnya kalau bisa tuh pisah aja. Pisah aja. Kayaknya nggak boleh pisah sama mertuanya. Ya kalau gini loh, Mamat sama kan orang tua ini mertuanya Bang Dori, mertuanya Paduh. sorry. Nggak apa-apa. Santai. Ini kan gini loh, misalnya kayak itu loh yang karya kemarin pernah dibikin film itu loh, mertuanya. Nah. Ya kan kalau pasti kan dia kan takut tuh kalau dibilang durhaka sama ibunya. Tapi dia juga punya kewajiban untuk membela istrinya dan untuk gimana pun caranya jangan sampai istrinya terluka. Masya Allah. Nah, kalau suami itu menyuruh kerja kepada istrinya ya boleh, tapi jangan ada paksaan gitu loh. Contohnya Puji kamu kerja gitu, aku mau, ya udah, kalau nggak mau bisa. Kalau dia mau ya alhamdulillah, ya boleh nyuruh kerja, tapi jangan ada pemaksaan gitu. Gitu. Pernah mengalami kisah
kisah nyata di tahun 2018. Ada seseorang yang ingin melamar, tapi ibunya itu mengasih syarat. Ini, aku pengen punya menantu yang nggak boleh jalan-jalan ke mall, nggak boleh shopping. Terus menantunya itu yang bisa ngurus rumah, ngurus suami, ngurus anak, kalau bisa ya kerja. Aduh. Ya itu mertua berat ya. Itu berat itu. Berat itu. Yang paling kejamnya lagi, dia request kalau misalnya di hari raya Idul Fitri, kalau kamu mau pulang, ya pulang aja sendiri, bawa anak kamu. Waduh. Suami kamu, biarkanlah suamimu bersamaku di sini. Gimana itu? Ada macam apa yang kayak gitu? Aduh ya nggak benar itu ya. Orang, ini ya, tapi jangan dibilang sama orang tua kalian loh maksudnya. Enggak. Ya, santai. Orang tua mertua durhaka gitu loh. Mertua durhaka kepada menantunya. Kan kalau durhaka sama orang tua kan gitu kan. Tapi orang tua juga bisa durhaka kepada anak. Ya begitulah, mengasih tekanan-tekanan yang tidak anaknya kayak contohnya 20 malam hari. yang tidak mungkin anaknya itu melakukan. Contohnya masa suruh semuanya itu jangan jalan-jalan ke mall, terus jangan ini itu ya itu nggak boleh kok mertua kayak gitu. Iya benar. Yang paling aku sebel kan, paling aku benci itu si laki-lakinya itu nurut orang tuanya gitu loh. Harusnya harusnya gini loh Dok. Laki-laki itu ya harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, bener Bang Iwan. Menurut sama orang tua itu wajib ya, tapi membahagiakan istri, jangan sampai melukai istri, itu juga lebih wajib juga. Iya, sebenarnya segitu. Dan daripada kelanjutannya itu lebih rumit, ya udah akhirnya diputuslah sama orang tua. Semua terserah kamu lah, mau lanjut apa enggak ini. Ya udah, dan aja aku mau selesai sampai di sini gitu. Ya udah selesai aja itu. Karena udah di luar ini, udah di luar aja. Dan pada akhirnya kan waktu itu kan tahun 2019 dia telah menemukan pendamping kan, dicariin sama orang tuanya. Urutlah batu-batu, kerjain semuanya rumah gitu kan. Nah, tapi sekarang ini dari tahun kemarin sih, udah berapa tahun yang lalu itu si istrinya itu melarikan diri ke rumahnya dan ngasih pilihan sama suaminya, mau pilih aku apa pilih orang tuamu. Dan pada akhirnya si suami itu pilih istri dan anak-anaknya, tinggalkan orang tuanya. Seharusnya mertua itu ya nggak boleh, tapi ya kalau bisa ya pisah aja gitu kalau Ya benar Bang Iwan. Istrinya itu sadar harus pilih mana kamu. Aku nggak sanggup hidup dengan orang tuamu yang seperti ini kayak gitu. Ya, banyak sih di media sosial.